Baik, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Siar Ramadan dari Rujak Wali Kota Kendari. Kita membahas topik puasa, mendidik kita untuk hidup sederhana bersama Bapak Ustaz, Bapak Rusnam SHI MHI, bersama juga Ibu-Ibu Baruga Wawa Abeli, BKMT dan anggota. Kami persilakan tadi yang sudah angkat tangan mau bertanya, silakan Bu. Berdiri Ki. Silakan. Oh, dia mau baca lagi nih. Silakan Bu. Saya tahu nama Ata tapi kita sebut karena pemirsa supaya dia tahu juga namanya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kelihatan dari jauh kertasnya. Silakan. Silakan Bu. Ibu. Dalam bulan Ramadan. Nama saya Sumarni. Mewakili Kecamatan Baruga. Silakan Bu. Di dalam bulan Ramadan kita ingin tidak ada yang sia-sia, tapi kita tidak sanggup beribadah sepanjang hari dan sepanjang malam, sholat dan tadarus terus. Bagaimana caranya kita tetap dapat pahala ibadat, tapi kita tidak harus selalu bersusah payah. Dapat pahala. Intinya susah itu. Ibadah yang ringan. Ibadah ringan. Tapi pahala besar. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Banyak salah tulis. Iya, bagus Ibu Sumarni. Tapi silakan kuning. Tapi Bu. Yang angkat tangan ya? Kasih mic tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak Pak Ustaz. Apa yang dijelaskan tadi mungkin kita semua di sini kita banyak mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah. Nama saya Kasmiati dari utusan perwakilan dari Majelis Taklim Kecamatan Abeli. Alhamdulillah. Pada siang ini kami mendapatkan ilmu dari Pak Ustaz. Tapi tadinya sempat saya mendengarkan disinggung masalah tarawih di rumah. Nih Pak Ustaz, terus terang saja Pak Ustaz, kita sebagai perempuan ibu rumah tangga kan siangnya itu sangat sibuk sekali. Jadi terkadang kita malas untuk turun ke masjid, apalagi kalau misalnya masjidnya sangat jauh dari rumah kita. Jadi terkadang kami juga melakukan sholat tarawih itu secara sendiri di rumah kita sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini Pak Ustaz, kan kalau di masjid itu doanya itu sangat panjang dan itu memakai bahasa Arab. Tapi kalau di rumah kita sembahyang tarawih secara sendiri-sendiri itu, apakah kita wajib berdoa sesuai apa yang dibacakan di masjid itu, atau wajib atau sunnah kita membaca doa secara bahasa daerah kita sendiri atau bahasa apa saja? Ini mungkin itu saja barangkali Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Abel ini banyak keluarga saya, maka saya bilang umbe pada boleh pakai bahasa. Baik, yang berikutnya biru, Ibu Cadar, silakan Bu. Sebut nama teh juga Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Gerogi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Salah baca lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Hermawati Selondae, asal dari wakil dari BKMT Wuga. Pertanyaan saya adalah apa hukumnya masbuk? Dia ikut masbuk tapi dia ikut ke dalam saf ikut salam sunnah, tapi dia sholat sendiri gitu. Tapi tidak mengikuti imam, dia masbuk.
Iya, baik. Terima kasih banyak Bu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Ustaz. 3 pertanyaan. Yang pertama dari sahabat saya Ibu Sumarni. Bagaimana cara dapat pahala tapi ibadah yang sederhana saja? Ini menarik. Ya. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan pertama itu. Iya. Ada budaya kita itu ya yang menjadi sunnah juga, bahwa sebelum masuk Ramadan itu biasanya itu kantor-kantor itu kita sudah, penceramah itu sudah diundang untuk melakukan tarhib Ramadan namanya. Ditulis itu di baliho, marhaban ya Ramadan. Marhaban itu, kenapa itu tarhib itu ada? Karena memang Nabi itu jauh sebelum Ramadan masuk, Nabi itu sudah mentarhib Ramadan 3 bulan sebelumnya. Jadi dari bulan Rajab itu Nabi sudah siap-siap, dia persiapan mau menyambut ibadah ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadan. Ini namanya tarhib, mentarhib diri. Apa arti tarhib itu? Kalau kita pasang spanduk itu, kita maksudnya itu ketika mengucapkan marhaban ya Ramadan. Biasanya kan kalau ada tamu, marhaban bikum ya akhi ya ukhti, begitu kan? Kita menyambutnya selamat datang. Arti kata marhaban itu diambil dari kata rahaba yarhibu. Ini sulasi mujarrodnya. Sulasi mazid rubainya rahaba yurahibu tarhiban. Pakai hayam begini ya. Ini nahwu sarofnya. Pakai hayam begini. Jangan pakai hayam mata kucing itu. Jangan marhaban. Itu lain itu artinya, teror itu. Yang disebut marhaban itu, kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Itu artinya kita mengatakan, saya sambut kau ya Ramadan dengan hati yang lapang, dengan moroa penau, dengan masagena lalengati, dengan kemudian lalesa lalo, dengan kemudian lalesa ngangaranda. Semuanya bahasa ini saya sebut toh? Oke. Jangan pas masuk bulan Ramadan ibu itu mendongkol. Masuk lagi Ramadan capek, apalagi bapaknya ini kayak sapi kalau dikasih bangun. Ada begitu itu. Di beberapa tempat ibu-ibu mengeluhkan, capek saya itu pas kalau bulan Ramadan mau masa subuh-subuh. Kenapa bisa ada muncul kata begitu? Karena dari awal dia itu pisahkan antara ibadah muamalah dan ibadah mahdo, gairu mahdo, dan ibadah mahdo dipisahkan. Dia kira itu kasih bangun suaminya itu yang kayak sapi itu setengah mati didongkrapi baru bisa berdiri itu. Baru bisa. Dia kira itu bukan ibadah. Anak-anak yang setengah mati dikasih bangun. Garu nasi. Ibu siapkan kemudian air panas untuk suami. Itu ibadah. Itu ibadah. Bukan hanya tadarus ibadah itu. Jadi dari mana mau dapat pahala yang banyak? Dari situ dapat itu. Coba Nabi perhatikan. Nabi itu tidak bedakan. Kata Nabi, kamu toh kalau haid, kau siapkan orang papa buka, kau bawakan itu orang yang lagi puasa, kau dapat sama seperti dia dapat. Puasa enggak, dia tidak puasa, apa dia bikin memasak. Tapi Nabi tidak pisahkan. Kita harusnya juga begitu. Bahkan saya anjurkan itu, kalau ketemu nanti itu ibadah fardiyah dengan ibadah jamaiyah. Ibadah fardiyah itu kebutuhan kita sendiri, tilawah, mau sholat sunat lagi, mau kemudian baca buku, itu ibadah pribadi. Ketemu dengan ibadah jamaiyah. Ibu malam-malam lagi tilawah toh. Tiba-tiba karena sudah malam ini bapaknya lewat, dia macuke. Mengerti lah saya? Jangan paksa saya menjelaskannya terlalu vulgar ya. Ini bulan Ramadan, ibu harus mengerti. Tiba-tiba dia begitu, jangan menyikuk. Apakah ini 2 lembar lagi ini? Tunggu dulu lagi 2 lembar ini. Jangan begitu. Tutup Qur'annya. Lakukan ibadah yang lain. Karena itu juga ibadah. Saya bilang yes. Dan itu yang ibu tadi cari, ibadah yang agak ringan dan enak, yang itu. Makanya ini bisa batal kita punya puasa ini. Ini batal puasa. Batal puasa. Astagfirullahaladzim. Karena pengajian Pak Ustaz. Oh ya. Ini ilmu ya. Jadi tutup, jangan kianu kalau begitu. Jangan membantah, itu haknya ini malam. Dulu memang itu puasa wisol, sekarang tidak dibolehkan puasa wisol itu. Dan kalau ketemu termasuk ini, seluruh pegawai
yang kerja masih kerja, termasuk pengajar. Kalau mau tilawat, tiba waktumu mengajar, kau pergi dulu mengajar, kau pergi dulu kerja. Itu kemudian tugasmu itu ibadah. Jadi mencabut kemudian rumput, melayani suami, mengurus anak itu ibadah. Sehingga jangan lagi mengatakan, kesian sekali juga kamu ini Ramadan, kamu tidak tilawat-tilawat. Jangan, kasihan itu, kasihan. Kalau dia security, biar dia security, itu ibadahnya. Wajib itu. Jangan ngomong, kamu tidak pernah saya lihat dia dapat di masjid. Karena ada juga itu ibu-ibu, kepo terus setiap kita ketemu di masjid. Berapa juz mi? Dia bilang saya sudah 2 kali tamat misalnya. Gayanya. Malam pertama sudah dia gosok mi. Setiap malam dia tanyain kita, Pak Ustadz sudah berapa? Dia ajak balapan. Kenapa tidak pakai helm sekalian? Saya kasih tahu baik-baik itu ibu, begini ibu ya. Saya itu mengaji beda dengan ibu. Baru juga saya maunya tuh kalau kau tanya begitu, kalau saya uji kamu itu jangan sampai makharijul hurufmu, sifatul hurufmu, wakaf ibtida'mu tak hambur. Iya toh? Baru mau terus cerita berapa kali kau tamat? Tidak ada tamatnya ini. Ini Quran kita harus cintai, bukan hanya bulan Ramadan dibaca. Makanya jangan juga overdosis ya. Buru terus harus tamat berapa kali, bapaknya merana. Sangat mati pemain Ramadan ini. Siang puasa, malam juga puasa. Itu bahayanya. Jangan. Jadi begitu. Sudah Ibu, tolong ditahan yang itunya ya. Sudah. Saya mau pindah ke temanya yang lain ini. Akhirnya kuning rambut kita laki-laki ya. Jangan sampai itu suami kita cepat dia berubah. Gara-gara tertekan hidupnya kalau mau bulan Ramadan. Begitu. Baik, yang kedua begitu ya. Tarawih di rumah doanya bagaimana? Ya. Bisa pakai bahasa Indonesia. Iya, saya perbaiki dulu perasaanku. Astagfirullahaladzim. Yeah. Jadi nama aslinya itu sebenarnya sholat malam, sholat lail. Dilakukan setelah tidur, namanya tahajud, lebih banyak pahalanya. Kalau ditarik di awal waktu, masih sholat lail namanya. Pas ditarik awal waktu di bulan Ramadan, maka namanya tarawih. Dari kata raha itu istilahnya istirahat. Maksudnya istirahat apa? 8 rakaat, atau kalau ibu misalnya 20 rakaat itu tidak langsung diselesaikan itu 20 rakaat satu kali, tapi ada istirahatnya, jeda. Jadi ada formasinya itu 2, ini yang 8 rakaat, 2, 3. Ya toh? Boleh juga 1 witirnya. Ada juga 4. Ada juga begitu. Jadi boleh juga begitu, 4. Jadi coba perhatikan kalimatnya itu ketika ditanyakan sama Ibunda Aisyah. Kaifa sholatun Nabi? Pertanyaannya sahabat, bagaimana sholatnya Nabi, sholat malamnya maksudnya. Pertanyaannya itu pertanyaan kualitatif namanya kalau dalam ilmu tafsir itu. Bukan pertanyaan kuantitatif. Tidak ditanyakan begini, berapa sholatnya Nabi? Tidak. Kalau begitu jawabannya 11 rakaat, 21 rakaat, 23 rakaat. Itu jawabannya, tapi ini pertanyaannya bagaimana sholatnya Nabi? Nabi itu sholatnya pelan-pelan, dihayati betul itu yang dibaca. Dihayati yang dibaca. Jadi yang paling ibu fokuskan kalau sholat di rumah itu, jangan ikuti bacanya Pak Imam, nanti ibu tidak mengerti. Iya tak? Pasti waladhdallin. Kalau hanya kul saja ibu tanya, ilmu kulmu saja kau kasih keluar. Itu misalnya kau ulang-ulang, boleh. Bahkan kalau tidak bisa juga kul itu Fatihah saja. Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah, salam lagi, begitu. Boleh 2 rakaat, boleh itu 2 rakaat. Kalau ibu capek sekali nih, kan tidak wajib juga ini, tidak wajib dia. Tidak wajib sunnah ini. Boleh 4 rakaat, boleh, yang penting ibu. Dan boleh tadi begitu, saya tadi ingatkan itu, jangan, maksudnya boleh simpan air minum, boleh simpan air minum 2 rakaat, minum lagi. Tapi ingat ya, itu tadi jangan yang begitu ya, sini cendol, di sini es buah. Rakaat pertama. Jangan, itu balas dendam namanya. Tapi kalau longgar waktu Pak Ustaz 8 rakaat bagus ya. Ya, 8 rakaat itu seperti itu Nabi.
seperti itu Nabi, tapi ini hadisnya sebenarnya hadis sholat lail secara umum. Di zamannya Umar itu ditambah 20. Berapa rakaat? 20 ditambah 20 lebih rakaatnya. Di zamannya setelah kemudian Umar ditambah lagi sampai kemudian 30 lebih. Jadi pernah itu orang sholat tarawih itu lama. Jadi yang alasannya Umar itu dengan kemudian penerusnya itu kata dia, sholatnya Nabi beda. Sholatnya Nabi itu kualitasnya bagus. Kita ini beda kualitasnya. Sekarang bahkan kita itu tidak sama juga dengan Nabi, tidak sama Umar, tidak sama juga itu generasi ketiga. Kita ini ambil jumlahnya Nabi, kualitasnya tidak sama dengan Nabi. Sudah sedikit, pendek-pendek, banyak lagi hilang-hilangnya. Baru angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau jadi makmum, Allahu Akbar. Di mana tadi sudah dimatikan itu kompor gas di S2 itu, masuknya tadi itu di kulkas. Ada tadi itu Lapetar saya sembunyi di bagian belakang-belakang kulkas. Jangan sampai bapaknya dia dapat. Aduh, sholat itu yang dia urus, makanannya di rumah. Hati-hati tuh. Tapi kalau begitu-begitu bagaimana sholatnya? Alhamdulillah Nabi mengatakan, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau kasihan hukum umatku kalau sholatnya itu suka hilang-hilang. Mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan begitu. Jadi boleh Bu ya, tidak perlu ikuti imam itu bacaannya. Boleh pakai bahasa daerah doanya, boleh sekali pakai bahasa daerah. Boleh sekali. Baik. Kemudian Pak Ustaz tentang sholat sunnah yang masbuk. Baik, jadi masbuk itu artinya dia ini tertinggal rakaatnya, baik satu maupun lebih. Oke ya, masbuk itu artinya. Bagaimana hukumnya kalau ada orang tertinggal rakaat? Bolehkah dia itu membuat barisan baru? Jadi kaidahnya begini. Kalau dalam masjid itu ada sholat sementara berlangsung, makruh bahkan ada yang mengharamkan itu kita membuat saf jamaah baru. Apalagi kalau sholatnya itu dijaharkan. Nanti perang ayat orang imamnya di sana baca surat At-Taubah tentang azab semua. Di sini baca surat Yusuf kita. Oh, surat cinta Ar-Rahman. Jangan. Di sini dia gas, di sana juga dia gas, kayak perang begitu. Itu nanti bisa memicu perpecahan. Jadi jangan bikin soft baru kalau ada soft lama. Tinggal nanti ikut itu. Bahkan nanti ada ulama membolehkan itu. Orang yang kemudian sholat sunat saja boleh bermakmum itu orang yang mau sholat wajib ke dia. Meskipun ada ulama mengatakan tidak boleh, tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Termasuk saya mengatakan boleh. Niatnya dia niat sunat, saya ini aku niat wajib. Tetapi pahala berjamaahnya dapat. Begitu. Jadi begitu Bu ya. Oke, baik. Makasih banyak Pak Ustaz. Ya, ibu-ibu kita masih buka lagi sesi, tapi kita jeda dulu untuk iklan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.